wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Ibu Sekjen MPR RI, Ibu Siti Fauzia SLB yang kami hormati, Ibu Kepala Biro Humas dan SI Sekjen MPR RI, Ibu Anis Mayang Sari Muninggar SI PME, Bapak Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Suryana MPD, Ibu narasumber kita dari pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan, Ibu Dr. Ida Farida MPD, hadirin peserta kegiatan latihan forum konsultasi publik guru dari jenjang guru pendidikan sekolah dasar dan guru pendidikan PAUD yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini tiba saatnya pada acara sesi kedua di mana kita akan memahami kedalaman bagaimana wawasan yang pertama terkait dengan ke-MPR-an atau kelembagaan negara Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris Jenderal MPR RI, Ibu Siti Fauzia SMM. Yang kedua, bagaimana kita lebih memahamkan peserta didik melalui kegiatan diantaranya dengan mengangkat tema, metode atau pendekatan penyebaran informasi tentang MPR kepada anak usia dini dan anak sekolah dasar. Ini barangkali tugas kita Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang ada di jenjang sekolah dasar. Dalam kesempatan hari ini insya Allah hal ini akan dikupas tuntas bersama narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Kepala Biro Humas dan SI Sekretariat Jenderal MPR RI, Ibu Anis Mayang Sari Muninggar SI PME. Kami persilahkan Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk narasumber kita. Kemudian yang kedua, Ibu narasumber, Ibu Dr. Ida Siti Farida MPD, pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kami persilakan Ibu Ida. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan hari ini kita semua meskipun kita melaksanakan kegiatan di hari Jumat, tapi tidak kalah penting manfaat dan faedahnya buat kita semua ya. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak yang akan melaksanakan ibadah, kami termasuk penyelenggara dari Sekretariat Jenderal MPR tidak akan merampas hak kita sebagai Muslim ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pemahaman wawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun tadi sudah dikupas oleh Ibu Sekjen, karena tidak lagi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menentukan semua kebijakan, apalagi menentukan, memilih dan memutuskan. Hal ini Bapak Ibu sekalian akan lebih menguatkan pemahaman kita sebagai pendidik yang akan mentransfer kepada peserta didik kita baik di jenjang SD maupun di jenjang PAUD, disesuaikan dengan tingkat kematangan usia masing-masing. Insya Allah hari ini juga, saat ini juga, mari kita dengarkan, mari kita simak yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Biro Humas dan SI Sekretariat Jenderal MPR RI, Ibu Anis Mayang Sari Muninggar SI PME. Dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Siti Farida MPD, pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Yang terhormat Bapak Moderator yang sekaligus sebagai kasih. Ingat ketika bulan Desember kemarin ada social experiment dan salah satu TikToker seperti ya, di mana dia menanyakan anak-anak siswa SMP tentang kepanjangan dari MPRI. Bisa tolong ditanya nggak? Ini suaranya bisa dibesarin nggak? Apa kepanjangan dari MPR? MPR, M-nya? 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 M-nya tadi? Masa. M-nya? Proyek. M-nya? Tahu? M-nya? Enggak. Tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Satu, dua. Apa kepanjangan dari MPR? Apa kepanjangan dari MPR? Oke, kepanjangan dari MPR. MPR. Apa kepanjangan dari MPR? SD itu sudah diajari tentang lembaga-lembaga negara. Bahkan saya dulu hafal tentang Undang-Undang Dasar 40 itu isinya apa saja, berapa pasal seperti itu ya. Cuma sekarang anak-anak sekarang walaupun teknologi semakin dengan usia mahasiswa, untuk itu maka kami kerjasama dengan Kementerian Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk kami kemudian juga belajar. Ini kerangka kami juga belajar nih Bapak Ibu guru ya, bagaimana sih metodologi yang tepat buat kami untuk kemudian memberikan pemahaman atau mengenalkan lembaga MPRI dan sosial pembelajaran kepada anak-anak kami yang usia dini dan usia SD seperti itu. Karena kami memiliki bukan adalah tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti itu, sehingga kami memiliki beberapa kendala yang tentu saja kami harus lebih banyak belajar dengan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di sini kita tahu bahwa MPR itu memang kepanjangannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nah, MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat. Kenapa? Karena kan anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR RI. Samping itu karena itulah maka MPR itu disebut sebagai representasi daerah. Kenapa? Karena wakil dari Sabang sampai Merauke seperti itu, sehingga tentu saja MPR ini merupakan representasi dari seluruh Indonesia. Nah, sesuai dengan Amandemen 45, dulu tadi Pak Kabit menyampaikan ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dulu, gitu ya, sebelum amandemen. Tetapi setelah amandemen kita melihat bahwa ada penataan kewenangan atau kekuasaan lembaga negara, sehingga kalau dulu MPR RI disebut sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sekarang disebut sebagai lembaga negara. Karena dulu di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 sebelum amandemen disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR RI. Makanya MPR RI punya kewenangan dulu memilih presiden dan wakil presiden. Maka dulu presiden disebut mandataris MPR gitu ya. Tetapi setelah amandemen kemudian ternyata karena ada tuntutan dari reformasi, sehingga kemudian ada amandemen bahwa pasal 1 ayat 2 kemudian diubah menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Gitu. Jadi kewenangan dari setiap lembaga negara itu didistribusikan ke dalam semua lembaga negara, sehingga kedudukannya adalah setara seperti itu. Sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Nah, ini berdampak kepada tugas dan kewenangan dari MPR, di mana sebelumnya bisa memilih presiden dan wakil presiden, sekarang tidak dapat memilih di tahap awal, karena tahap awalnya pemilihan presiden adalah dipilih secara langsung. Nah, dipilih secara langsung, maka otomatis ada satu lagi tugas dan kewenangan yang berkurang dari MPR, yaitu menyusun GBHN. Nah, tugas selebihnya sama, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang 45. Jika presiden berhalangan tetap, maka MPR memiliki kewenangan untuk memilih kembali presiden atau wakil presiden, kemudian melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih seperti itu. Kemudian tugasnya apa? Tidak jauh berbeda dengan tugas utamanya, tetapi ada tambahan. Tambahnya apa? Melakukan sosialisasi 4 pilar dan kemudian menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Nah,
Dengan penataan kekuasaan maka kita lihat kita punya sesuai dengan beberapa lembaga negara. Sebelum amandemen kita mana adanya DPA. Ibu masih satu generasi sama saya kan ya Bapak Ibu ya. Kenal DPA kan ya dulu Bapak Ibu ya. Nah, setelah amandemen DPA ini kan dihapuskan seperti ya penataan kelembagaan. Dulu lembaga tertinggi negara adalah MPR. DPR, DPA, kemudian BPK, terus MA itu adalah lembaga tinggi negara seperti itu. Nah, setelah amandemen itu maka kemudian kedudukannya semuanya sejajar, gitu ya. Kedudukannya sejajar. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengajar jangan lagi pakai istilah lembaga tinggi dan tinggi tertinggi, menyebutnya adalah lembaga negara seperti itulah. Sesuai dengan teori Montesquieu tentang hukum, Bapak Ibu udah tahu ya 3 cabang kekuasaan, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Nah, dalam cabang kekuasaan legislatif kita ada 3 lembaga. Kadang juga para pengamat politik menyebut kita menganut negara trikameral seperti ya, yaitu MPR, kemudian DPR dan DPD RI. Sementara kekuasaan eksekutif tentu saja dipegang oleh presiden. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru yang dibentuk setelah amandemen. Kemudian berdiri jalan, kemudian dibentuk lagi Komisi Yudisial, gitu ya. Kenapa Komisi Yudisial ini dia memiliki kewenangan untuk memilih para hakim. Tetapi Komisi Yudisial tidak termasuk dalam ranah kuasaan yudikatif. Dia di luar dari kuasaan. Dia bukan merupakan kuasaan yudikatif. Begitu pula dengan BPK. Jadi inilah penataan kelembagaan yang hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD RI. Jumlah anggota MPR dari anggota DPR ada sebanyak 820 anggota, terdiri dari 8 partai politik, seperti itu ya, karena ada undang-undang pemilu ada namanya parlemen threshold seperti itu ya. Kalau dulu ada P3 masuk ke parlemen, sekarang P3 tidak masuk karena tidak memenuhi ambang batas dari parlemen threshold, sehingga kemudian di MPR itu hanya ada 8 partai politik. Sementara dari DPD RI itu ada 152 anggota karena kita memiliki 38 provinsi, sehingga kan kalau 8 provinsi dikali 4 ada 152, sehingga jumlah anggota MPR adalah sebanyak 732 anggota MPR seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan tugasnya maka ada pengelompokan keanggotaan MPR. Nah, pengelompokan ini jika tadi di awal saya sampaikan MPR dari DPR dan DPD. Jika DPR maka pengelompokannya disebutkan dengan fraksi. Tapi kalau dengan DPD itu disebut sebagai kelompok DPD RI di MPR. Ya, jadi kita ada 8 fraksi dan 1 kelompok DPD RI. Jadi kita ada pengelompokan, ada 9 pengelompokan. Fraksi terbesar adalah fraksi PDI Perjuangan dengan jumlah sebanyak 110 orang anggota. Kemudian dari yang fraksi terbesar kedua adalah fraksi Partai Golkar dengan 102 anggota. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu Gerindra adalah 26 anggota. Fraksi Partai Nasional Demokrat ada 69 anggota dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 68 anggota. Dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah 53 anggota, dan fraksi Partai Amanat Nasional 58 anggota, dan fraksi Partai Demokrat 44 anggota, kelompok DPD DPR 152 anggota. Nah, dari pengelompokan ini kemudian sesuai dengan undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD dan DPRD bahwa pimpinan MPR itu mencerminkan dari pengelompokan keanggotaan di MPR. Ya, kalau dulu kan pimpinan MPR hanya sekitar paling banyak adalah 3 ya Bapak Ibu ya. Sekarang karena undang-undang MD3-nya itu menyebutkan bahwa pimpinan MPR merupakan perwakilan dari pengelompokan fraksi-fraksi kelompok, maka kemudian sekarang pimpinan MPR itu ada 9 orang. Sesuai. Gitu ya. Ada 9 orang pimpinan MPR. Cukup banyak ya Bapak Ibu ya seperti itu ya. Karena memang ini amanat dari undang-undang MD3. Ada 9 orang. Nah, kita lihat. Nah, di sini juga ada yang perlu kami banggakan. Kenapa? Karena ketika pimpinan MPR, pemilihannya itu kita berdasarkan musyawarah mufakat. Karena itu kan ciri khas bangsa Indonesia ya, ketika pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah mufakat seperti itu. Sehingga kemudian walaupun PDIP sebagai fraksi terbesar ataupun kemudian kelompok DPD memiliki anggota lebih banyak, tetapi ketua MPR-nya adalah dari fraksi Partai Gerindra. Itu Bapak Pak Ahmad Muzani. Jadi ketua disepakati oleh seluruh fraksi, seluruh anggota MPR bahwa
sepakat bahwa yang menjadi ketua MPR adalah Pak Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra. Nah, dari masing-masing fraksi dan kelompok ini kemudian mencalonkan calon pimpinannya. Ya. Nah, kemudian ditetapkanlah dilantik pada tanggal 3 Oktober kalau nggak salah waktu itu, 3 Oktober dilantik pimpinan MPR RI. Itu dari fraksi partai ketuanya adalah Pak Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra, kemudian dari partai PDIP adalah Bapak Bambang Wuryanto, kemudian dari Bambang Pacul, Korea ya kalau itu ya. Bambang Pacul, Bambang Wuryanto maksudnya. Karena orang masyarakat lebih kenalnya Pak Bambang Pacul kan kadang menyebutnya adalah Korea kayak gitu ya. Kalau yang ini medsos bener ya Mbak Ida ya, bener kan? Ibu Ida ketawa-ketawa di depan mas saya seperti itu. Jadi masyarakat lebih mengenal dekatnya Pak Bambang Wuryanto itu sebagai Bapak Bambang Pacul seperti itu. Terus yang dari Partai Golkar adalah Bapak Kahar Muzakir. Kemudian dari fraksi Partai Nasional Demokrat yang wanita satu-satunya yaitu Ibu Lestari Murdijat dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Kemudian dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah Bapak Rusdi Kirana yang memiliki maskapai Lion Air. Ya. Kemudian dari fraksi Partai Amanat Nasional Bapak Edi Suparno. Kemudian dari dari Partai Keadilan Sejahtera adalah Bapak Hidayat Nur Wahid. Dan yang selanjutnya adalah dari fraksi Partai Demokrat Pak Edi Baskoro atau Mas Ibas kita kadang menyebutnya ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari kelompok DPD RI adalah dari Bapak Archandra. Nah Pak Archandra ini adalah pimpinan termuda di MPR RI. Beliau usianya belum mencapai umur 28 tahun. Ya, jadi ini bisa juga jadi bisa menjadi bahan pembelajaran Bapak Ibu ya nanti ya ketika nanti mengajar anak-anaknya bahwa tadi tetap semangat untuk berkiprah di dunia politik karena udah ada buktinya Pak Archandra ini dengan usia 28 tahun sudah bisa menjadi wakil ketua MPR RI seperti itu ya. Nah kemudian apa saja tadi Bu Sejel sudah menyampaikan tentang 4 pilar apa saja sih 4 pilar itu gitu ya. Ya udah hafal pasti ya Pak, udah khatam minimal ya udah diajarkan seperti itu. Nah ini ada tadi Pancasila sebagai dasar negara kita, kemudian Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar, seperti ya, atau dasar konstitusional kita, kemudian NKRI sebagai bentuk negara kesatuan kita, gitu, negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai semboyan bangsa kita, karena negeri kita dan negeri yang sangat majemuk. Dan ini tidak ada, kita patut bangga ya nanti ya Bapak Ibu ya, karena yang punya semboyan ini kan cuma Indonesia aja ya. Dan alhamdulillah walaupun dengan sejarah membuktikan kita tetap walaupun banyak upaya perpecahan kita tetap menjadi satu dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai kemajuan yang kita miliki seperti itu. Nah ini mungkin saya nggak perlu ngajarin kali ya, saya malu kalau lagi Bapak Ibu guru ini. Ini Pancasila. Tapi ini mengingatkan kembali Bu pada saat di bangku SLTA barangkali. Tapi memang begini, ketika kami terima delegasi tadi sampai oleh Bu Sejel, terima delegasi dari mulai anak-anak TK sampai kemudian mahasiswa, ketika kami bertanya tentang kamu hafal nggak Pancasila, kita panggil ke depan gitu. Memang ada beberapa yang tidak hafal, tapi yang cukup miris adalah mereka tidak hafal lambang-lambang yang ada di burung Garuda yang mencerminkan dari sila-sila Pancasila seperti itu. Jadi ini nanti yang perlu Bapak Ibu bahan ini mohon untuk dapat disampaikan ke anak didik Bapak Ibu ya. Jadi ini Pancasila ada dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur persatuan, keadilan, dan demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Keberagaman suku sehingga Pancasila ini menjadi satu dasar buat kita menjalin persatuan dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti itu. Jadi 5 sila ini menjadi pedoman. Jadi tadi Bu Sejel menyampaikan jangan hanya dikenal, jangan hanya kemudian memahami, tapi kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian fungsi utama Undang-Undang 45 adalah sebagai hukum dasar tertinggi. Ini ada 5 hal, yaitu sumber dari segala sumber hukum. Artinya adalah segala peraturan perundang-undangan itu yang akan ditetapkan atau yang disusun oleh pemerintah, gitu ya, itu harus bersumber kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 maka nanti MK-nya bekerja lebih giat, karena kalau tidak sesuai dengan undang-undang pasti kan ada tuntutan untuk uji materi seperti itu ya. Seperti misalnya sekarang banyak nih undang-undang baru aja ditetapkan tiba-tiba
seminggu kemudian sudah ada pihak kelompok-kelompok tertentu yang melakukan uji materi karena menilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian sebagai landasan konstitusional. Jadi ini landasan bagi para dari penyelenggara negara untuk kemudian menjadi dasarnya dalam bernegara, melakukan pemerintahan, melakukan kebijakannya seperti itu. Kemudian pembatasan kekuasaan. Tadi bahwa dengan adanya undang dasar yang membatasi kekuasaan dari masing-masing lembaga negara seperti itu. Sambil lembaga-lembaga yang memang diamanatkan oleh undang dasar untuk dibentuk seperti itu ya. Jadi itu fungsi dari Undang-Undang Dasar 45 dan pelindung hak asasi manusia di mana Undang-Undang Dasar kan mengatur hubungan antara negara dan rakyat. Di sana diatur seperti misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memeluk agama itu diatur di dalam, dan kebebasan dan hak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu ya, itu merupakan hak asasi manusia. Dan kemudian hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti itu yang kemudian yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah menjadi cita-cita dan tujuan nasional. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya dulu harus menghafalkan Pak, kalau nggak salah kalau ujian CPNS dulu ya harus hafal tuh pembukaan Undang-Undang 45. Kalau sekarang pada hafal ya, semoga ya Bapak Ibu guru ya. Pembukaan, hafal nggak nih Bapak Ibu guru ya? Enggak. Hafal ya. Makanya kemudian ada kesepakatan dari para pendiri negara bahwa tidak boleh ada perubahan, walaupun ada perubahan Undang-Undang 45, tetapi pembukaan itu tidak boleh diubah. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu ada tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia seperti itu. Kemudian NKRI. Nah, kita selalu ada slogan NKRI harga mati, NKRI harga mati, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti biasanya sih suka ini kalau lagi ada 17 Agustus kali ya, pawai-pawai gitu ya. Nanti Bapak Ibu kan kalau anak-anak TK sampai SD ketika udah 17 Agustus kan ada pawai-pawai untuk menarik mereka dan untuk cinta tanah air gitu ya. Nanti NKRI harga mati, NKRI harga mati gitu ya. Karena itu tadi kita pernah mengalami negara serikat seperti ya. Kita pernah mengalami beberapa tahun menjadi negara serikat, tetapi ternyata dengan kemajuan kita yang berbeda suku, berbeda warna rambut, berbeda kulit seperti itu ya, kemudian agama dan lainnya, kita memang ternyata lebih tepat adalah negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Jadi kenapa harga mati? Karena kita menolak adanya perpecahan seperti kita pengalaman ke negara lain seperti pecahan dari negara Uni Soviet ya. Mereka yang beragama, mereka pecah karena perbedaan agama seperti itu ya. Seperti juga Bosnia juga pecah karena perbedaan dari agama. Kemudian juga India juga kan dulu adalah ada India, ada Bangladesh, ada Pakistan. Nah, ketika perbedaan budaya, India pecah menjadi dua, India dan Bangladesh. Ketika perbedaan agama, India pecah lagi menjadi India dan Pakistan. Jadi ini kita harus mengajarkan pada anak-anak kita bahwa kita harus cinta tanah air dan menolak semua upaya-upaya untuk perpecahan dari negara kita seperti itu. Kemudian yang Bhinneka Tunggal Ika, semuanya negara. Ini kadang saya juga suka nanya ke anak-anak yang datang nih, kamu ngerti nggak sih apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Gitu. Ada yang tidak tahu juga ternyata ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi ini adalah karena kita majemuk seperti itu ya, dengan keanekaragaman suku bangsa, kemudian kita ada sejarah adanya Sumpah Pemuda gitu. Nah ini juga ketika ditanya hafal nggak Sumpah Pemuda? Ada yang juga tidak hafal seperti itu. Tapi Bapak Ibu pasti hafal kali ya, gitu ya. Jadi Sumpah Pemuda, dari Sumpah Pemuda itu kemudian muncullah ada tekad untuk menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita seperti itu. Jadi adalah semboyan ini adalah untuk tetap bersatu, kemudian untuk kita cari membangun negara Indonesia yang bersatu, dan semboyan untuk mengungkapkan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman seperti itu. Nah, kami apa yang telah kami lakukan untuk penerimaan delegasi, Bapak Ibu, kami menerima delegasi dari mulai TK dan SD, kemudian dari SMP, kemudian juga dari SMA dan perguruan tinggi. Kami menerima delegasi hampir tiap hari. Hanya Jumat aja kami tidak terima. Kenapa? Karena Jumat itu kan waktunya sangat pendek ya. Jadi kalau kita terima, khawatirnya ibadah buat yang beragama Muslim akan terganggu seperti itu. Jadi kami menerima semua permohonan untuk kunjungan ke kami untuk belajar mengenai MPR. Itu syaratnya sangat mudah sekali. Bapak Ibu guru silakan berkirim surat kepada kami untuk tujuan untuk belajar di kami. Nanti kami akan jika waktunya memungkinkan,
gitu ya, pasti akan kami akomodasi gitu ya, akomodir seperti itu. Untuk melaksanakan edukasi wisata barangkali. Iya, jadi menjadi salah satu edukasi wisata atau field trip ya buat anak-anak siswa Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, terima kasih, Silakan Ibu. berkirim surat. Jadi Ibu Bapak cukup menyediakan kendaraan saja karena makan siang dan saya sudah kami sediakan. Tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangannya. Jadi free ya Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke MPR, free, tidak dipungut biaya. Nanti anak-anak dari Siap. gurunya mendapatkan makan siang dan snack seperti itu. Tapi mohon maaf tidak boleh lebih dari satu romo, itu tidak lebih dari 150 orang. Kenapa? Karena kapasitas ruang kami yang sangat terbatas. Seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu ingin satu sekolah mungkin dibagi beberapa waktu, beberapa tahap seperti itu ya. Jadi tidak dalam satu waktu seperti itu. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Ibu Anis yang begitu luar biasa. Boleh kasih aplaus Bapak Ibu sekalian untuk Ibu Anis yang sudah memaparkan terkait dengan pemahaman lembaga MPR, lembaga negara ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini barangkali mencas kembali ya, betul tidak? Ya, Kadang-kadang flashback. tadi Ibu menyampaikan pada saat-saat anak-anak kita akan mau masuk CPNS, P3K, ujian itu barangkali dibuka kembali. Tetapi hari ini kami yakin yang hadir di sini Bapak Ibu guru bagaimana mengenalkan pemahaman tentang MPR kepada anak-anak kita. Kemarin sempat ada juga khawatir Bu, kan kita ASN, kan kita guru. Kadang-kadang di lembaga MPR itu terdapat orang-orang atau anggota-anggota yang notabene berasal dari partai politik. Nah itu dia, ada sedikit kaku lah pada saat memahami, padahal tidak pula seperti itu ya. Betul. Bapak Ibu, kita sekarang kenapa tidak untuk pemahaman? Karena kita tetap masih eksis dalam mendukung semua kebijakan-kebijakan, bahkan kita selalu tampil berada di garda terdepan. Bapak Ibu guru, Ibu Kabiro yang menjadi petugas di KPU, Bapak Ibu guru yang menjadi petugas Panwaslu, nah itu salah satunya. Hanya insya Allah Bapak Ibu sekalian bagaimana memahamkan atau melaksanakan atau menggunakan cara apa dalam rangka menyampaikan pesan, pemahaman, wawasan lembaga negara MPR ini. Perlu Bapak Ibu sekalian? Perlu ya? Perlu. Termasuk kepada siswa-siswi anak PAUD, anak TK, Kober ya. Tidak hanya bapak-bapak, tetapi anak-anak kita juga sama. Apakah akan dibahas, didefinisikan MPR singkat kepada anak-anak kecil? Tidak pula kan? Kami yakin di sini Bapak Ibu lebih memahami. Di sini sudah hadir Ibu narasumber, Ibu Dr. Ida yang akan menyampaikan bagaimana strategi atau metode pembelajaran, apalagi dengan deplanningnya. Bagaimana menunjukkan atau menciptakan suasana pembelajaran yang joyful. Betul? Betul. Menyenangkan. Kan. Kami yakin. Kami persilakan Ibu Dr. Ida untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu guru beserta hadirin semua. Tapi kita konsisten sampai dengan pukul 10 ya. Terima kasih. Selamat menyimak Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih Pak Kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Jenderal MPR Ibu Siti Fauzah SEME. Yang saya hormati Ibu Kepala Biro Humas dan Sekretaris Jenderal MPR RI Ibu Anis Mayangsari Munigar SIPME. Ternyata Bapak dan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini Asgar dan Turki. Bu Anis ini Turki Bapak dan Ibu, turunan kidul, aslinya orang Cikajang. Ya, jadi orang Cikajang saya. Orang Cikajang tempatnya di Griawas ya. Nah, jadi cuaca yang dingin dibawa ke Jakarta. Juga yang saya hormati ini ke moderator kita Bapak Kasih Kurikulum, Bapak Bambang Sumpena ya, yang sudah tidak asing lagi untuk kita di dunia pendidikan terutama di KSDN. Dan yang paling saya banggakan Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa.
Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka untuk bersilaturahmi dengan ibu bapak semuanya, dan terutama kita bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang dari MPR ya. Nambahan kan Pak ya, sim kunungnya namanya tepang itu syarat Bu Anis. Bapak dan Ibu, terkait dengan apa yang diinginkan oleh MPR terkait dengan bagaimana sih metode atau pendekatan yang digunakan kepada peserta didik kita dalam upaya mengenalkan, menyampaikan informasi terkait dengan MPR RI. Saya ingin bertanya Bapak dan Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Anis ini tentang MPR dan segalanya, wewenang, tugas, dan kewajibannya, kira-kira Bapak dan Ibu hari ini katalar tuh? Tidak. Bapak dan Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Anis direkam tidak di kepala Bapak dan Ibu? Ada sebagian, terutama nanya fotonya sarang anu tadi video kayaknya. Ya. Nah seperti itu ya, tetapi mungkin Bu Anis perlu diketahui bahwa dalam proses pembelajaran bagaimana cara mengenalkan materi-materi yang tadi itu sebetulnya di jenjang sekolah dasar itu sudah terakomodir dalam pembelajaran apa Pak Bu? Dalam pembelajaran PPKN. Termasuk elemen pembelajaran dalam PPKN ada berapa elemennya? Halo Bapak dan Ibu, ngulang PPKN tuh. Di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran PPKN itu elemennya ada berapa? Halo. ada 4 ya. Yang tadi yang menjadi 4 pilar MPR itu Bu Anis adalah yang menjadi elemen dalam pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN ini dibelajarkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dipetakan kembali dalam fase A, fase B, fase C. Termasuk juga di TK ya. Kalau di TK mungkin masuknya ke dalam fase pondasi yang 3 elemen itu ya Bu kasih beli simkuring hilap karena itu di TK. Sampai diajar Bu di TK. Nah Bapak dan Ibu yang saya banggakan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, biasanya kita kan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih. Dalam proses pembelajaran kita tidak bisa kumaha cek guru, tapi kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Nah salah satunya ini bisa langsung ke prinsip Ibu teknisi. Nah ini Bu, prinsip pembelajaran, karena membelajarkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Anis ini di satuan pendidikan melalui proses pembelajaran. Ketika kita mengajarkan anak, ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Prinsipnya harus seperti apa? Yang tadi Bu, harus ada prinsip partisipatif. Artinya bukan hanya satu arah guru dengan murid, tetapi harus guru dengan murid itu dengan rekan-rekannya itu ada partisipasi bersama dalam proses pembelajaran. Jadi murang kali teh, maaf Bu ya kalau saya suka dicampur-campur dengan bahasa Sunda. Prinsipnya mungkin Bapak dan Ibu bahwa proses pembelajaran itu harus berpartisipasi aktif semua siswa. Tesiga kapungkur. Pami dulu mah Bu ketika kita mengajar ada lagu kan Bu ya, upami abdi tos lebet di kelas, katanya D3, duduk, diam, dengar. Tetapi harus berpartisipasi aktif. Yang selanjutnya mungkin yang kedua, karena memang terbatas dengan waktu, kontekstual. Apa yang diajarkan oleh guru di sekolah itu tidak ngambang, tidak melangit, tapi harus membumi. Artinya anak bisa mengimplementasikan materi-materi apa yang diajarkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contextual learning itu mananya di situ. Jadi ketika anak belajar tentang musyawarah, apa sih yang bisa diimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari? Ketika anak dibelajarkan tentang bagaimana mencintai negara Indonesia ini, bagaimana implementasi dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya, harus kontekstual ini. Kalau bahasa saya tidak boleh melangit tapi harus membumi. Artinya apa yang diajarkan itu sangat erat kaitannya dengan proses kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya ini dari kesederhanaan.
atau konkret Bu, karena memang usia TK dengan usia SD ini karakteristiknya berbeda. Akan berbeda cara mengajarkan anak di usia TK, di usia SD, di usia SMP. Ini mohon maaf kalau kita menyadur salah satu hadis, adibu auladakum ala qadri ukulihim. Didiklah anak-anak itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya untuk usia SD dan usia TK itu kan fase masa operasional konkret. Jadi Ibu kira-kira mengajarkan tadi tentang pola yang seperti tadi, kamu barangkali bakal kumaha. Iya, itu mungkin akan susah. Kenapa? Karena anak itu I do, I hear, I forget, I see, I remember, I do, I can. Ketika dia melakukan, dia pasti bisa. I hear, saya dengar, wah, eta mah kantor dan di mama, saya lupa. Begitu keluar dari ruangan ini barcode. Oh, jangankan keluar dari ruangan ini 2 menit yang akan datang dari tadi apa yang disampaikan Ibu Anis kadang hilang. I see, I remember. Saya lihat, saya dengar. Kata Bapak, ayah cenah nu nempel tadi Pak, anu nonton video nanya. Kenapa? Karena melihat. Tapi yang luar biasa, I do, I can. Nah, tapi proses I do, I can itu harus runut. Kalau dalam kurikulum Merdeka, ketika kita memetakan dari CP kepada tujuan pembelajaran ke ATP, itu kan harus runut. Prinsipnya dari yang mudah kepada yang susah, dari yang konkret kepada yang abstrak, dari yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya global atau makro. Nah, proses membelajarkan ke anak kan harus seperti itu ya Bunda ya. Kan tenan di TK mah ujug-ujug ngajarkan MPR teh bakal ngaharulang ya mah. Yakin 100%. Tapi ketika ajaklah anak ke yang sifatnya konkret terlebih dahulu. Apa yang sifatnya konkret? Bisa jadi dalam proses pembelajarannya didatangkan media ya Bunda ya, seperti itu. Kemudian keterpaduan integratif atau integratif. Artinya bahwa informasi MPR ini disampaikan melalui integrasi dengan tema pembelajaran lain. Kalau di SD atau di TK ya, tidak bisa mandiri kan ya Bu ya. Tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran. PPKN ini materinya, nilai-nilai yang ada di PPKN itu bisa juga ada di IPS loh. Bisa juga ada di bahasa Indonesia. Karena bukan hanya mengajarkan yang sifatnya kognitif, tapi yang paling utama tadi kata Ibu Sekretaris Jenderal ya, bagaimana nilai-nilai yang ada di MPR ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ini kolaboratif. Tadi kolaboratif berdekatan dengan partisipatif. Artinya anak itu bisa melakukan. I do, I can. Jadi learning by doing. Belajar sambil melakukan. Itu prinsipnya yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu kira-kira ketika Bapak dan Ibu mengajarkan terkait dengan MPR, apa sih kemampuan yang ingin Ibu Bapak capai? Yang pertama, kalau yang dalam pendidikan ada 3 ranah ya Bu ya. 1 kognitif, 2 afektif, 3 psikomotor. Kenapa saya mendahulukan 2 kognitif tidak afektif? Karena terinspirasi dengan konsep pendidikannya karakter meter Thomas Lincoln Bu Anis. Bahwa proses pembelajaran itu terutama untuk pendidikan nilai atau pendidikan karakter itu 3. 1 dari moral knowing, 2 moral feeling, 3 moral acting. Bagaimana anak paham dulu. Setelah paham, anak menghayati apa yang ia pahami. Setelah dia paham dan mampu menghayati, baru learning moral acting. Bagaimana apa yang ia pahami, apa yang ia yakini bisa diamalkan atau bisa dilakukan. Jadi terbiasa ujug-ujug gitu budak teh. Contohnya misalkan begini, saya kalau mengilustrasikan. Saya ujug-ujug nonton Bukasi Bu Awat. Dituntun deh Bu Awat teh. Bu Awat teh kan pasti nolak atau juga pasti ikut. Tapi dengan tidak tahu. Ketika Bu Awat dipahamkan dulu, Bu, orang ngebaso yuk. Kira-kira Bu Awat nolak mual. Mungkin tidak akan nolak, karena gratis. Nah, artinya apa yang dilakukan itu harus paham terlebih dahulu. Maka kognitif ini harus lebih dipahamkan dari apa yang menjadi pemahaman ini ke afektifnya,
Jadi bukan hanya tataran kognitif tapi harus masuk ke psikomotor. Bu minterkeun mababari. Sekarang kalau kemarin ketika kita disuruh materi tentang kelembagaan namanya, kelembagaan mababari aja nama kantor searching gitu kan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam MPR ini bisa terinternalisasi dalam sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dulu di kurikulum 2013 bahwa untuk anak usia SD, anak usia TK itu atau PAUD itu bukan diciptakan, bukan dibentuk untuk menjadi seorang expert, bukan untuk mencari menjadi seorang ahli. Tetapi anak TK, anak SD itu yang paling utama harus ditanamkan adalah dasar-dasar karakternya. Mungkin untuk mengenalkan MPR itu dalam tataran kognitif, Ibu dan Bapak juga lebih paham ya. Ini dalam tataran afektif psikomotor harus banyak model dan latihan. Itu Bapak dan Ibu kebenjang di cut Pak kasih. Kira-kira Bapak dan Ibu kan babarinya CP-nya tos aya, targetnya tos aya. Kira-kira sih strateginya seperti apa? Ini saya mencoba mengakomodir dari beberapa bacaan dan pengalaman. Ini terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Itu pasti ya Bu Bapak ya. Karena Bapak dan Ibu mengajar apapun di sekolah itu pasti akan berorientasi pada apa sih yang hendak dicapai gitu. Apa yang harus dilakukan ketika kita harus membelajarkan tentang atau menyampaikan tentang informasi MPR dengan segala macam dinamikanya. Yang kedua ini pembelajaran tematik. Kalau di TK dan SD itu masih melakukan atau menggunakan pendekatan tematik ya. Kalau dulu di kurikulum 2013, sekarang di kurikulum Merdeka juga kita masih menggunakan tematik tapi itu mah opsional. Selanjutnya ini simulasi dan proyek kelas. Itu bisa jadi strateginya seperti itu. Kita membuat miniatur-miniatur tentang pemilu, misalkan tentang bagaimana praktek musyawarah di sekolah, badan milih ketua kelas misalkan. Nah, itu kan salah satu bentuk implementasi daripada kegiatan yang ada di MPR juga ya Pak ya, karena melakukan menjadi anggota MPR itu tidak ujuk-ujuk pasti melalui pemilihan. Selanjutnya media edukatif Bapak dan Ibu ini mungkin yang lebih strategis untuk anak-anak usia SD atau usia PAUD. Ini model buku cerita, animasi, lagu. Sekarang itu kan banyak cerita-cerita tentang toleransi, tentang Pancasila sendiri itu di YouTube. Bahkan anak itu lebih tertarik untuk membuka YouTube ketimbang mendengarkan dari ibu bapak gurunya. Ibu bapak guru nama matawe bari ngeluk tungkul, tapi kalau di YouTube kan animasinya, warna dan yang lain sebagainya. Nah ini sebetulnya belum mendengarkan dari Ibu Anis bahwa memiliki program kunjungan edukatif. Kalau saya bahasanya seperti itu. Jadi bagaimana nanti anak-anak kapasitasnya nak Sinyal. ini bisa berkunjung ke sana Bu. Ada. Tenang Pak kasih ya. Bapak dan Ibu seiring dengan pergantian menteri yang ada saat ini yang sedang dibumingkan, ini harus digarisbawahi. Deep learning bukan kurikulum. Deep learning adalah sebuah pendekatan proses pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Nah ini pendekatan sanes kurikulum ya. Awal-awal ganti menteri ganti kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum deep learning. Termasuk menguatkan pemahaman kelembagaan MPR pada anak ya Bu ya. Betul. Nah, ini bagaimana Bapak dan Ibu menggunakan pendekatan deep learning kepada anak-anak dalam upaya menyampaikan informasi tentang MPR. Jangan sampai Bu, tadi seperti di video anak teu apa singkatan acan. Singkatan anak teu apa kantenan, lebat nak gitu. Nah ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses. Jadi menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, yang bermakna, yang menggembirakan. Pertanyaannya Bapak dan Ibu duduk di sini gembira tidak? Gembira.
Apa yang menjadi Bapak Ibu gembira? Ada kopi, Bu. Undang-undang ya sambil makan senai. Berada di waktu. Ada kopi, Bu. Bisa jadi. Kenapa Ibu bahagia di sini? Karena suasananya ya. Biasa di kelas anu rada rume, gitu kan. Sekarang di hotel yang luar biasa. Biasa di panggilan teh macai aquanya banyak. Sekarang kan pakai gelas, pakai tutup, pakai bat duduknya juga pakai AC. Kan di sekolah orang udah AC-nya. Nah, itu salah satunya suasana belajar. Suasana belajar termasuk inklusivitas itu seperti ini. Mudah-mudahan Indonesia ngagaduhan kelas seperti itu. Amin. Yang berkesadaran sadar Bu budak diajar teh. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sadar nggak ada di sini? Sadar. Nah. Sesuatu niat yang menyadarkan sadar banget berada di sini. Nah, melalui apa Bapak dan Ibu? Tadi dalam upaya mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor diperoleh melalui pendekatan deep learning, maka media apa yang ada dalam jiwa anak ini yang harus kita latih. Kalau saya lebih dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika anak belajar itu harus dimanfaatkan. Jadi ulah cepil ungkul, ulah saca ungkul, ulah panangan ungkul. Tapi yang dimanfaatkannya adalah semua elemen yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita itu harus dimanfaatkan. Jadi melalui apa? Olah pikir. Olah pikir bagaimana untuk minterkeun budak. Kemudian olah hati bagaimana untuk nyolehkeun budak, ngabenerkeun budak. Olah rasa bagaimana anak itu memiliki sikap estetika yang indah. Dan ini udah masuk 4 ya? Oh, olahraga. Olahraga bagaimana anak bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu. Jadi tidak ukur pintar tapi singer, teukur benar tapi singer oge. Nah ini adalah sesuai dengan konsep atau filosofi Sunda. Ketika kita membelajarkan anak harus menjadi anak yang pintar, benar jeung bager oge singer. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah secara holistik terpadu. Kalau bahasa saya, bagaimana mencetak menjadikan anak itu yang memiliki pemahaman tentang Islam, yang memiliki keimanan yang luar biasa, yang dilakukan dalam bentuk ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja Bapak dan Ibu ini dilakukan secara holistik. Holistik artinya tidak parsial. Temintarkeun hungkul, bukan ini yang disentuhnya, tapi ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor disentuh dalam proses pembelajaran secara holistik dan terpadu atau terintegrasi. Makasih kayaknya kamu. Bagian daripada media. Nah ini Bu, langkah-langkah dalam pembelajaran di Kementerian pemahaman bermakna dan keterhubungan dengan konteks nyata. Akan sadar, akan bermakna upami dicana karena konteks nyata. Nerangkeun MPR teh upami dijelaskan dalam tataran konsep saja, budak mungkin akan lupa dan mungkin juga akan tidak kaharti. Apa itu tidak kaharti? Bingung, clear. Artinya Bapak dan Ibu memberikan pemahaman itu anak ambawa dulu dalam konteks kehidupan nyata. Antenan upami teh tangannya Bunda yang Bu kasih. Anak dijelaskan tentang MPR, mungkin pertanyaan anak apa sih MPR, buat apa sih gitu kan. Tapi bawa dulu anak dalam proses, yuk kita pilih siapa yang bisa jadi pimpinannya, ketua di kelas kita. Mungkin Bunda lebih KM kalau dulu konteks nyata seperti itu. Atau tadi ada toleransi dalam rangka memperkenalkan tentang undang-undang, Pancasila, kebinekaan. Ini bisa jadi anak itu dikenalkan tentang Bhinneka Tunggal Ika dari warna
kulit yang ada di sekolah, warna sepatu, warna baju, mungkin ya Bu ya, warna rambut, wajah yang berbeda, ada yang hitam, putih dan yang lain sebagainya. Itu Menggunakan adalah semua media yang media ada. yang ada, apapun yang ada di lingkungan kita ini adalah menjadi sumber belajar untuk anak-anak. Mendorong refleksi internalisasi nilai dan aksi nyata. Jadi tadi Bu tidak ngambang karena harus terpadu holistik ya. Itu mulai dari kognitif, afektif dan psikomotor. Nah ini harus sangat relevan dengan pembelajaran dan nilai-nilai kebangsaan. Nah Ibu, secara realnya kalau berbicara metodenya gitu ya. Metode dalam pembelajaran deep learning. Metode ini hanya beberapa sih Bu. Kalau Ibu baca buku ada 146 metode pembelajaran kontekstual learning. Wah, selesai. Bahkan mungkin bisa beribu-ribu metode ya dari berbagai media atau berbagai sumber buku. Kenapa saya lebih mengedepankan keteladanan kalau di sini Ibu, kalau di kita ini sudah yang direvisi. Keteladanan, kenapa? Karena anak itu akan belajar dari apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami. Itu akan menjadi perilaku buat anak kita. Maka keteladanan dari ibu bapak guru, dari ibu bunda, ayah bundanya itu harus menjadi nomor satu. Keteladanan atau pemodelan kalau menurut teori pendidikannya Bandura. Ya, model ini harus menjadi metode paling utama dalam proses pembelajaran, termasuk di dalam bagaimana kita mengenalkan tentang MPR. Perlu gitu ya, contoh di guru nak. Dalam kan harus toleransi. Ternyata ibu bapak misalkan membuli anak yang berkulit hitam, puntennya. Seperti itu kan. Apa DSMing? Kok Bu narasumber liriknya? Selanjutnya ada permainan ibu dan bapak atau simulasi. Karena anak itu lebih indah, lebih Jadi bahan model ya. belajar Moderator jadi bahan model gitu. Enggak juga. Jadi bapak dan ibu bermain itu jangankan anak-anak. Kita ibu bapak guru diajak amungna arah tahun. Ya. Artinya bermain ini harus menjadi pola yang metode yang bisa digunakan kepada anak didik kita. Permainan banyak loh, ibu bapak lebih paham. Media visual atau audio visual, ada kaset, ada video. Kaset ayahnya Pak kasih ayah nama. Kalau dulu memang termasuk media pembelajaran itu adalah kaset atau CD kamu kan besta ayah ya. Jadi media audio visual, pada TikTok, pada Instagram itu kan bisa jadi melalui media sosial. Ya, Diskusi seluruh media yang bermanfaat ya, betul, dalam menyampaikan ya. pesan atau strategi ke planning tersebut ya. Itu. Ibu Ida. Bermain peran apa Iya. bentuknya? Kaset terakhir. Selanjutnya Bapak kasih kedip Pak kasih. Nah ini ya. Bapak dan Ibu ada model. Ibu dan Bapak bisa membedakan mana metode mana model. Kalau metode itu mungkin tidak ada sintaknya. Kalau model itu ada sintaknya, mulai dari pengenalan sampai akhir. Nah, ini sebetulnya di model pembelajaran deep learning tidak jauh berbeda dengan di model pembelajaran di kurikulum 13 ya. Menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, PBJL, project based learning, kemudian discovery learning, kemudian bisa juga Inquiry. ada reflective learning, karena memang di deep learning ini yang harus lebih dikedepankan bagaimana ibu bapak guru bisa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Terakhir ya Pak kasih ya. Nah, Bu, nah ini lagunya. Contoh lagu sapu orang nyanyi ah. Ya, mari kita Siap, Bu. sekalian. Nah ini Ya, salah kita- satu contoh nyanyian saja Bapak dan Ibu bisa mengkrit lebih lebih inovatif, lebih menarik. Biasanya kalau saya tuh lagu itu dengan melodi atau dengan nada yang sudah familiar di telinga anak-anak termasuk di telinga kita. Misalkan ini MPR kita semua judulnya Bu, mudah-mudahan bisa diadopsi nanti. Amin. Sapu